Ini adalah pohon kuno pemahaman jalan keempat yang pernah dilihat Lu Ming. Dia juga punya satu untuk dirinya sendiri dan satu dari 10 binatang perang teratas yang pernah dilihatnya di benua Yuan, Banteng Titan. Ada juga satu di samping Banteng Titan. Ada satu di keluarga Gu, dan ada satu di sini. Yang di sini dan yang dengan kumbang tanduk panjang Titan keduanya sudah dewasa. Tempat ini adalah tanah suci untuk kultivasi di kota dua dunia. Dia memiliki token, jadi dia bisa masuk dan berkultivasi sesuka hatinya. Lu Ming terbang maju. Semakin dekat dia dengan pohon kuno pemahaman jalan, semakin dia bisa merasakan keagungan pohon kuno pemahaman jalan. Selain itu, tubuh dan pikirannya menjadi luar biasa tenang. Kalau seseorang berkultivasi di sini, kecepatan memahami hukum nomologi dan mengolah teknik kekuatan dewa pasti jauh lebih cepat dibanding tempat lain. Banyak orang berkultivasi di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Lu Ming memilih tempat terpencil, duduk bersila, dan mulai memahami dengan tenang. Waktu berlalu dengan cepat, dan 10 hari berlalu dengan cepat. Lu Ming sudah berada pada tingkat pemula dalam kultivasi gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Hukum kehidupan, hukum susunan, dan hukum senjata saling terkait untuk membentuk teknik kekuatan ilahi yang unik. Begitu diaktifkan, kekuatan hidupnya akan mencapai tingkat yang mencengangkan. Tidak hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa. Kecepatan pemulihannya beberapa kali lebih cepat daripada hukum kehidupan. Perlu diketahui bahwa ini hanyalah 3 jenis hukum nomologi. Jika dibudidayakan hingga mencapai keberhasilan besar, kekuatan magis yang dibentuk oleh 18 jenis hukum nomologi akan sangat menakjubkan dan hampir tidak dapat dihancurkan. Tentu saja, kedalaman gulungan kuno yang abadi itu tidak terbatas pada ini. Dia tidak hanya memiliki kemampuan untuk pulih, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk menyerang. Di dalam, ada kekuatan ilahi lain yang disebut tubuh emas yang tidak dapat padam. Dengan mengolah kemampuan ilahi ini, seluruh tubuh seseorang tampaknya telah berubah menjadi senjata ilahi yang tak tertandingi. Kekuatan pertahanannya mencengangkan, dan itu abadi. Lebih jauh lagi, ia juga memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan. Setiap bagian tubuhnya seperti senjata dewa yang dapat meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Ini adalah gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Gulungan itu bisa menyerang dan bertahan, dan kemampuan pemulihannya sangat menakjubkan. Tidak mengherankan jika bahkan Sang Raja Surgawi pun iri dan ingin mendapatkannya. Lu Ming segera mulai memahami. Tak lama kemudian, Lu Ming telah berkultivasi di bawah pohon kuno pemahaman jalan selama sebulan. Kecepatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan ilahiyah di sini sungguh menakjubkan. Dalam waktu sebulan, Lu Ming telah mengolah gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan hingga tingkat tertentu. Tentu saja, jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus memahami hukum nomologi lain dalam gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan. Semakin banyak hukum nomologi yang dia kuasai, semakin kuat kekuatannya. Namun, Lu Ming tidak berniat memahami hukum lainnya sekarang. Dia telah menguasai 9 jenis hukum dan perlu menghabiskan banyak energi untuk memahaminya. Dia tidak boleh mengambil lebih dari yang bisa dia kunyah. Lu Ming berencana untuk menggunakan energinya untuk mempelajari 9 jenis hukum yang dimilikinya sekarang. Sekarang, saatnya untuk memurnikan ki kekacauan. Lu Ming tersenyum dan meninggalkan tempat itu. Ia kembali ke kediamannya dan memasuki diagram gunung dan sungai. Lalu, permata kekacauan muncul di tangannya. Lu Ming mengedarkan kekuatan dunia. Dengan satu tarikan napas, 3 aliran udara tersedot keluar dari permata kekacauan. Mereka adalah 3 gumpalan ki kekacauan. Permata kekacauan biasanya berisi 3 gumpalan ki kekacauan. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan 3 permata kekacauan itu dihisap ke dalam mulutnya. Mereka mengalir ke dunia kecil dan Lu Ming mulai memurnikannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia kecil itu bergetar sedikit dan menjadi lebih stabil. Pada saat yang sama, luas permukaannya bertambah besar. Setelah memurnikan 3 gumpalan ki kacau, dia mengeluarkan permata kekacauan dan menghisap 3 gumpalan ki kacau dari dalamnya sebelum melanjutkan pemurnian. Sama seperti itu, sebulan kemudian, dia memurnikan ketiga permata kekacauan dan total 9 untai ki kekacauan. Sebanyak 9 gumpalan ki kekacauan menyebabkan kultivasinya meroket. Kultivasinya baru saja menembus alam Kaisar Void bintang 4.
Sekarang, ia telah menembus alam Kaisar Void Bintang 5 dan bahkan mencapai puncak alam Kaisar Void Bintang 5. Kecepatan ini sungguh mengejutkan. Kita harus tahu bahwa makin tinggi kultivasi seseorang, makin sulit pula untuk meningkatkannya, dan makin banyak energi yang dibutuhkan. Dari sini, orang bisa melihat betapa berharganya 9 gumpalan ki kekacauan itu. Jika aku memiliki persediaan permata kekacauan yang tidak ada habisnya, bukankah tingkat kultivasiku akan terus meningkat? Mata Lu Ming berbinar tetapi segera dia menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Alasan mengapa ia dapat berkembang begitu cepat adalah karena ia telah memiliki 9 jenis hukum nomologi, yang semuanya telah mencapai kesempurnaan alam pertama. Benang-benang nomologi meliputi seluruh dunia kecil, membuatnya sangat stabil. Hanya dengan begitu ia dapat terus-menerus memurnikan energi untuk meningkatkan dirinya. Jika orang lain tidak mengolah hukum nomologi mereka ke tingkat yang tepat, peningkatan gila seperti itu mungkin akan menyebabkan dunia kecil itu meledak. Hukum kekacauanku. Pada saat ini, mata Lu Ming berbinar. Dan EBSP, dia dapat merasakan bahwa hukum kekacauan akan segera menerobos. Lu Ming segera memejamkan matanya dan menangkap inspirasi singkat ini. Sehari kemudian, hukum gelap muncul dari tubuh Lu Ming. Itu adalah hukum kekacauan. Namun, kekuatan hukum kekacauan yang dikendalikannya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Alam kedua. Hukum kekacauan Lu Ming adalah yang pertama berhasil menembus alam kedua. Ketika Lu Ming mengalami kesengsaraan surgawi, ia telah mengalami serangkaian pertempuran. Pemahamannya tentang berbagai hukum telah meningkat. Sekarang, karena ia telah menyempurnakan ki kekacauan dan ki kekacauan serta hukum kekacauan terhubung, Lu Ming akhirnya memahami sedikit inspirasi dan berhasil membuat terobosan. Terobosan dalam hukum kekacauan tidak diragukan lagi telah membuat Lu Ming lebih kuat. Saya tidak tahu seberapa kuat saya sekarang. Lu Ming merenung diam-diam. Jika dia berhadapan dengan salah satu dari 9 hal mutlak, hutan kura-kura hitam, dia akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Ayo pergi ke pohon kuno pemahaman jalan. Lu Ming sangat gembira. Ia ingin pergi ke pohon kuno pemahaman jalan dan melihat apakah ia dapat menembus beberapa hukum lagi sekaligus. Dia lalu pergi ke pohon kuno pemahaman Dao untuk memahami hukum-hukumnya. Sebulan kemudian, Lu Ming kecewa. 8 undang-undang lainnya semuanya telah mencapai kemacetan. Ketika seseorang menemui suatu hambatan, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditembus hanya dengan pengembangan dan pemahaman yang mendalam. Pohon kuno pemahaman jalan tidak terlalu berguna dalam hal ini. Pohon kuno pemahaman jalan sangat berguna bagi orang-orang seperti dia yang baru saja menerobos hambatan hukum yang kacau. Itu dapat membantu Lu Ming untuk memperdalam pemahamannya dan meningkatkan tingkat penguasaannya. Sepertinya sudah waktunya pergi ke medan perang untuk berlatih. Cara terbaik untuk menembus hambatan adalah dengan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Hanya dalam pertarungan hidup dan mati seseorang dapat merangsang potensinya dan berkembang dengan cepat. Ketika Lu Ming mengalami kesengsaraan, ia harus menghadapi pertempuran hidup dan mati. Pada akhirnya, ia jatuh ke dalam kondisi hidup dan mati dan memahami cara menggabungkan hukum kehidupan, kekacauan, dan kematian. Lu Ming meninggalkan tempat itu. Pertama-tama, dia membeli sepotong informasi yang memperkenalkan medan perang dan membacanya secara terperinci. Medan pertempuran antara wilayah surgawi Hunyuan dan wilayah surgawi Taiking sangatlah besar dan luas. Selain beberapa medan perang biasa, ada juga beberapa medan perang khusus. Misalnya, ketika Lu Ming pertama kali datang, medan perang kuno itu sangat aneh. Tidak ada yang berani memasukinya di masa lalu. Selain itu, alam surga dan ras alien telah membagi beberapa medan pertempuran khusus agar para petarung kuat dari kedua belah pihak dapat bertarung. Medan perang tersebut adalah medan perang kaisar yang kosong, medan perang kaisar yang sesungguhnya, dan medan perang kaisar yang agung. Medan perang ini berhubungan dengan orang-orang yang memiliki basis kultivasi yang berbeda. Misalnya, di medan perang kaisar ilusi, 2 kaisar ilusi akan masuk dan saling membunuh. Pertama, ia bisa melatih dirinya sendiri. Kedua, ia bisa membunuh lawan-lawannya dan melemahkan mereka. Ia juga bisa memperoleh hadiah. Di alam surga, aturannya adalah jika seseorang memburu ras alien dan mengambil inti kristal mereka, mereka akan diberi hadiah. Ada juga hadiah yang sesuai untuk ras alien.
Membunuh pembangkit tenaga listrik alam surga juga akan memberi mereka hadiah. Medan perang kaisar sejati adalah pertempuran antara kaisar sejati. Hal yang sama terjadi di medan perang para kaisar besar. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, telah ada aturan tak tertulis antara kedua belah pihak bahwa pembangkit tenaga kaisar sejati tidak diizinkan memasuki medan perang kaisar yang kosong. Para ahli kaisar agung tidak bisa memasuki medan perang kaisar sejati. Namun, seorang kaisar yang hampa dapat memasuki medan pertempuran para kaisar sejati, medan pertempuran para kaisar agung, asalkan tidak takut mati. Jika mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi bisa memasuki medan pertempuran milik mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah, maka medan pertempuran tersebut tidak akan ada artinya. Jika Anda mengirim orang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi ke medan perang dengan basis kultivasi yang lebih rendah untuk membunuh orang dengan basis kultivasi yang lebih rendah, maka kita juga dapat mengirim orang. Dalam hal itu, medan perang ini tidak akan ada artinya. Setelah Lu Ming menontonnya sekali, dia kurang lebih memiliki pemahaman tentang medan perang di luar. Dia kemudian berjalan keluar dari kota dua dunia. Di bagian tembok kota yang relatif terpencil, ada orang-orang yang menjaganya. Pada saat yang sama, pintu cahaya terbuka, memungkinkan seseorang untuk masuk dan meninggalkan kota dua dunia itu dengan bebas. Tentu saja, ada formasi di sini. Jika ada suku asing yang mencoba menyelinap masuk, mereka akan segera diidentifikasi dan dibunuh oleh para ahli yang menjaga tempat itu. Lu Ming melewati pintu cahaya dan tiba di luar kota dua dunia. Asyik. Lu Ming menarik kembali auranya dan berlari ke satu arah sambil menempel dekat ke tanah. Tempat pertama yang ingin dikunjungi Lu Ming adalah medan perang kaisar yang ilusi. Kecepatannya sangat cepat, seperti bayangan yang menyapu tanah. Setelah berlari cukup jauh, Lu Ming akhirnya memasuki medan pertempuran para kaisar kosong. Lu Ming melambat setelah memasuki medan perang kaisar ilusi. Namun, dia tidak menyembunyikan auranya setelah tiba di sini. Sebaliknya, dia benar-benar memperlihatkan auranya. Ini hanyalah medan perang para penguasa ilusi. Makhluk terkuat adalah penguasa ilusi, jadi Lu Ming sama sekali tidak takut. Sekarang setelah dia menjadi kaisar kekosongan bintang 5, dia tidak takut pada siapapun di alam kaisar kekosongan. Alasan dia melepaskan auranya adalah untuk menarik ras asing untuk memburunya. Lu Ming melepaskan aura kaisar ilusi bintang 5 sepenuhnya. Kemudian, dia berjalan perlahan di medan perang, menunggu ikan besar memakan umpannya. Lu Ming berjalan sebentar. Tak jauh dari sana, 5 sosok bersembunyi di puncak gunung. Kelima sosok itu semuanya berasal dari alam surga. Mereka melihat Lu Ming dari jauh. Ada apa dengan anak itu? Dia benar-benar melepaskan auranya di medan perang. Dia hanya mencari kematian. Anak ini pasti pemarah. Ini pasti pertama kalinya dia di medan perang. Dia pikir dia hebat hanya karena dia memiliki kultivasi Kaisar Void bintang 5. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang bisa membunuhnya di medan perang ini. Beberapa dari mereka mengejek. Tidak, kami berdua dari alam surga. Kami tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Kurasa dia tidak punya pengalaman. Ini pertama kalinya dia di medan perang. Ayo kita ingatkan dia. Seorang pria setengah baya berkata. Dia berwajah persegi dan tampak sangat saleh. Setelah berkata demikian, dia terbang keluar dan diikuti oleh yang lain. Hah! Lu Ming mengangkat alisnya saat mendengar keributan itu. Dia melihat ke arah kelompok itu dan merasa kecewa. Ternyata itu adalah seseorang dari alam surga. Dia mengira mereka berasal dari ras yang berbeda. Adik kecil, ini pasti pertama kalinya kamu datang ke medan perang Tirk yang kosong. Kata pria berwajah persegi itu. Ya, benar, Lu Ming mengangguk. Adik kecil, terlalu berbahaya bagimu untuk melepaskan aura seperti ini. Itu sama saja dengan mengekspos dirimu kepada musuh. Sebentar lagi, banyak pejuang kuat dari ras asing akan tertarik ke sini. Tahan auramu, cari tempat untuk menyergap, atau bertindak secara diam-diam. Hanya dengan begitu kamu dapat membunuh ras asing. Pria berwajah persegi itu dengan ramah menasihati. Terima kasih, kakak. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Lu Ming tersenyum dan pergi. Meskipun begitu, dia tetap tidak menyembunyikan auranya. Dia sangat keras kepala. Dia benar-benar mencari kematian. Kurasa dia murid dari suatu keluarga besar.
Dia pikir dia bisa meremehkan orang lain hanya karena dia punya kekuatan. Anda harus tahu bahwa beberapa kaisar kekosongan puncak telah hidup lama dan kekuatan tempur mereka sebanding dengan kaisar sejati biasa. Bahkan jika dia seorang jenius, dia tetap akan mati. Orang lain berkata dengan tidak senang. Siapa peduli, kita sudah memperingatkannya. Dia terlalu sombong, dia pantas mati. Ayo. Seorang lelaki tua kurus adalah orang yang paling tidak bahagia dan diejek. Mereka kembali ke puncak gunung tempat mereka menyergap. Akan tetapi, lelaki berwajah persegi itu masih mengerutkan kening, seolah tak sanggup melakukannya. Setelah beberapa saat, pria berwajah persegi itu berkata, "Tidak, pemuda itu telah mencapai level Kaisar Void bintang 5 di usia yang begitu muda. Dia jelas merupakan ahli kebanggaan surga tingkat atas. Ketika dia tumbuh dewasa di masa depan, alam surga kita mungkin memiliki ahli tingkat atas lainnya. Akan menjadi kerugian besar jika dia mati begitu saja. Aku telah memutuskan untuk membujuknya dan memperingatkannya lagi. Kau masih mau pergi? Orang seperti itu, kalau kita tidak membuatnya menderita, dia tidak akan bangun. Dia akan tetap berpikir bahwa dialah yang terbaik di dunia," kata lelaki tua kurus itu. "Meskipun begitu, kita semua berasal dari alam surga, jadi aku harus mengingatkanmu. Ayo pergi." Setelah pria berwajah persegi itu selesai berbicara, dia terbang ke arah yang ditinggalkan Lu Ming. Pria berwajah persegi itu jelas sangat bermartabat. Meskipun yang lain tidak mau, mereka tetap mengikutinya. Lu Ming tidak menyembunyikan auranya sama sekali dan terus bergerak maju. Sebelumnya, meskipun pria berwajah persegi dan yang lainnya memiliki niat baik, mereka sama sekali tidak memahami kekuatan tempur Lu Ming. Mengapa ras asing belum tertarik? Lu Ming menggerutu. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia melihat puncak gunung besar di depannya. Puncak-puncak gunung ini dipenuhi bebatuan aneh dan medan terjal, serta pohon-pohon tua menjulang tinggi ke langit. Tempat-tempat ini paling cocok untuk penyergapan. Mungkin, ada ras asing yang bersembunyi di sini. Lu Ming melangkah menuju puncak gunung. Dugaan Lu Ming benar. Memang ada orang-orang kuat dari ras alien yang bersembunyi di gunung ini. Terlebih lagi, ras alien telah menemukan Lu Ming. Hehe, itu orang dari alam surga. Anak ini kemungkinan besar pemarah. Dia berani berlagak di sini. Dia benar-benar cari mati. Dia masih muda, tetapi kultivasinya tidak lemah. Dia pastilah kesayangan surga. Hadiah untuk membunuh kesayangan surga cukup bagus. Setidaknya ada selusin ras alien yang bersembunyi di sebuah gunung. Mereka semua memancarkan suara mereka dengan penuh semangat. Menyerang. Ketika Lu Ming mendekat, salah satu anggota ras dewa jahat berteriak. Lebih dari 10 anggota ras dewa jahat bergegas keluar dari gunung dan mengepung Lu Ming. Akhirnya tiba, bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum. Pada saat ini, pria berwajah persegi dan yang lainnya akhirnya tiba di dekatnya. Mereka berada jauh, tetapi ekspresi mereka berubah drastis. Tidak bagus. Itu ras alien. Anak itu disergap. Sudah kubilang dia cari mati. Ayo pergi, atau kita juga akan mati. Pria kurus itu dan yang lainnya berteriak dan mencoba melarikan diri. Itu karena ras dewa jahat juga telah menemukan mereka. Pria berwajah persegi itu menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia menggertakkan giginya dan hendak melarikan diri. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka semua akan mati. Namun, saat ini, dia tercengang. Yang lain juga tercengang. Tubuh mereka membeku di udara. Itu karena Lu Ming bergerak pada saat ini. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menyerang. Wus, wus, wus. Lu Ming menunjuk lebih dari 10 kali berturut-turut. Kekuatan jari-jarinya menyapu udara. Setiap kekuatan jari mengandung 3 jenis hukum. Selama kurun waktu ini, Lu Ming juga mencoba menciptakan beberapa kemampuan ilahi baru. Misalnya, ia dapat menggabungkan hukum-hukum nomologis lainnya ke dalam jari kesengsaraan yang kacau atau telapak tangan dewa yang kacau untuk menciptakan kekuatan dewa baru. Meskipun tidak sekuat palu kekacauan, pedang kematian, tombak naga tak terbatas, dan kekuatan sihir lainnya, itu sudah cukup untuk penggunaan normal. Yang sedang dirapikan Lu Ming sekarang adalah versi terbaru dari jari kekacauan apokaliptik. Jari itu telah menambahkan hukum-hukum lain. Ini bukan sekadar penggabungan hukum. Ini adalah kekuatan magis yang telah dikembangkan setelah terjalin dengan sangat baik. Puff,
Puff, puff. Puluhan anggota suku Dewa Jahat tidak dapat menghalanginya sama sekali. Alis mereka tertusuk, dan mereka tewas di tempat. Tidak peduli seberapa kuat atau lemah kultivasi mereka semua terbunuh dalam hitungan detik, termasuk Kaisar Void Bintang 7. Setelah membunuh lebih dari 10 anggota suku asing, Lu Ming melambaikan tangannya. Energi dunia berubah menjadi bilah tajam dan membelah tubuh anggota suku Dewa Jahat, menggali inti kristal mereka. Lebih dari selusin inti kristal seukuran kepalan tangan memancarkan fluktuasi aneh, berkilauan dan bersinar. Lu Ming tersenyum. Ini adalah panen pertamanya. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan kosong dan menyimpan inti kristal di dalamnya. Kemudian, Lu Ming berbalik dan mengangguk pada pria berwajah persegi itu. Dia kemudian berbalik dan pergi, menghilang dari tempat itu dalam sekejap mata. Lelaki berwajah persegi dan lelaki tua kurus itu ketakutan dan mata mereka terbuka lebar. Mereka baru bereaksi setelah waktu yang lama. Kekuatan yang mengerikan. Dengan basis kultivasi bintang 5 tingkat kelima, dia membunuh lebih dari selusin anggota suku Dewa Jahat dalam sekejap. Salah satu dari mereka bahkan adalah Kaisar Ilusi Bintang 7. Dan sepertinya dia tidak mengerahkan tenaga sama sekali. Mereka semua terbunuh dalam hitungan detik. Orang ini jelas merupakan favorit surga yang langka. Kehebatannya dalam pertempuran sungguh mengejutkan. Beberapa orang yang sebelumnya mengejek Lu Ming kini merasa kagum. Tampaknya kita terlalu berpuas diri dan menganggapnya pemarah. Dia tidak punya kekuatan seperti itu. Dia sengaja melepaskan auranya untuk menarik ras alien untuk membunuhnya. Bakat kita telah membatasi imajinasi kita. Pria berwajah persegi itu mendesah. Wajah lelaki tua kurus itu merah karena malu. Baru saja, dialah yang paling banyak mengejek Lu Ming. Dia bilang Lu Ming orangnya pemarah, suka melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dan suka cari mati. Sekarang, ia menyadari bahwa itu sama sekali tidak benar. Ia hanya berpikiran sempit dan picik. Ayo kita kembali dan melanjutkan penyergapan. Kita tidak punya kekuatan seperti itu. Pria berwajah persegi itu menertawakan dirinya sendiri lalu pergi. Lu Ming terus melepaskan auranya seperti sebelumnya. Seperti yang diharapkan, dia menarik perhatian ras alien, tetapi mereka semua terbunuh olehnya. Namun, setelah itu, reputasi Lu Ming juga menyebar di medan perang ini. Banyak orang tahu bahwa seorang jenius tak tertandingi telah datang dari alam surga. Kekuatan tempurnya luar biasa. Untuk sesaat, ras alien tidak keluar sama sekali ketika mereka melihat Lu Ming. Trik Lu Ming telah gagal. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya jurus ini tidak bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukan suku Dewa Jahat. Lu Ming menuju ke pusat medan perang Tirk yang ilusi. Di tengah medan pertempuran Kaisar Void, sekelompok Kaisar Void teratas telah berkumpul. Kaisar Void teratas dari kedua belah pihak saling memburu. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Dia tidak perlu bersembunyi sama sekali. Dia langsung melintasi langit dan terbang cepat menuju pusat medan perang. Tidak lama kemudian, dia tiba di area inti medan perang Tirk yang ilusi. Ledakan, ledakan. Lu Ming baru saja memasuki area inti ketika dia mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari depan. Sinar cahaya warna-warni yang menyilaukan melesat ke langit terus-menerus. Pemandangan itu mengejutkan. Terjadi pertempuran, dan itu bukan hanya satu. Sebaliknya, banyak orang bertarung dengan sengit. Mata Lu Ming berbinar. Dia melangkah maju dan terbang ke arah itu. Pada saat ini, pertempuran sengit sedang terjadi di depan Lu Ming. Sekelompok ahli alam surga diserang oleh sekelompok ahli suku Dewa Jahat. Ada sekitar 20 ahli dari alam surga, tetapi ada sekitar 50 ahli dari suku Dewa Jahat. Kedua belah pihak adalah ahli, keduanya berada di ranah Kaisar Void Bintang 6 dan di atasnya. Di ranah Kaisar Void, keduanya adalah ahli tingkat atas. Serang, serang. Di sisi alam surga, ada seekor naga sejati yang telah berubah menjadi 100 meter panjangnya. Ia meraung terus-menerus, dan tanduk naganya terus-menerus mengeluarkan petir, mencoba untuk menyerbu keluar. Naga sejati ini sangat kuat. Ia adalah Kaisar Ilusi Bintang 7 dan telah menguasai 5 jenis hukum. Dapat dikatakan bahwa ia sangat kuat. Namun, pihak lain juga memiliki eksistensi yang setingkat, menghalanginya. Pada saat ini, ada lebih dari 20 master dari alam surga,
masing-masing dari mereka bermandikan darah, dan beberapa dari mereka telah terluka parah. Di tanah, ada mayat manusia dan binatang dewa. Semua. Arg! Teriakan melengking terdengar. Di sisi alam surga, seekor gajah raksasa terbelah dua oleh kapak anggota ras dewa jahat dan mati di tempat. Sialan. Serang. Kita harus menyerang. Naga sungguhan meraung. Kali ini, mereka terjebak dalam perangkap. Di wilayah inti ini, para kaisar ilusi puncak dari kedua belah pihak saling memburu. Kali ini, alam surga telah mengumpulkan puluhan kaisar ilusi puncak. Mereka awalnya ingin membuat langkah besar dan menyergap suku dewa jahat. Namun, mereka tidak menyangka akan disergap oleh pihak lain. Pihak lain mengirimkan lebih banyak orang kuat, dan alam surga menderita kerugian besar. Hanya sekitar 20 orang dari mereka yang tersisa, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari pengepungan. Namun, jumlah musuh terlalu banyak, setidaknya 2 kali lipat jumlah mereka. Bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, akan sulit bagi mereka untuk menyerang. Serang, siapapun yang bisa menyerang, kita tidak boleh mati di sini. Seseorang berteriak. Seorang ahli manusia dengan kecakapan bertarung yang mengejutkan yang tidak lebih lemah dari naga sejati menyerang maju dengan sekuat tenaga, tetapi ia diserang oleh 2 ahli dengan level yang sama. Ia dipukuli sampai ia memuntahkan banyak darah dan terpaksa mundur. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Hari ini, kalian semua akan dimusnahkan. Seorang anggota ras dewa jahat yang berbadan kekar berbicara dengan dingin. Semua anggota suku dewa jahat ini adalah bangsawan bersisik ungu dari suku dewa jahat, dan kecakapan bertarung mereka sungguh mencengangkan. Para ahli alam surga sedang dalam bahaya. Pada saat ini, Lu Ming telah tiba. Suara mendesing. Dia seperti seberkas cahaya, terbang dari kejauhan, membuat semua orang khawatir. Hanya ada satu orang dari alam surga, dan dia adalah Kaisar Kehampaan Bintang 5. Para pusat kekuatan suku dewa jahat merasa rileks saat mereka merasakan dasar kultivasi Lu Ming. Adapun pihak alam surga, semuanya menampakkan ekspresi kekecewaan. Adik kecil, cepat pergi, tinggalkan tempat ini. Seseorang berteriak keras. Dia tidak ingin melihat Lu Ming menemui ajalnya. Karena kau sudah datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Aku akan mengantarnya pulang. Seorang anggota suku dewa jahat yang setara dengan Kaisar Ilusi Bintang 6 mengayunkan kapak perang dan menyerang Lu Ming. Asyik, dia mengayunkan kapaknya ke arah Lu Ming. Pedang tempur terbentuk di tangan Lu Ming. Kekuatan ilahi pedang kematian. Namun, hukum ini hanya terdiri dari 7 jenis hukum. Lu Ming tidak menambahkan hukum kekacauan. Namun, dengan tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, kekuatan yang dapat dilepaskannya sungguh mengejutkan. Seberkas cahaya pedang menebas dan menghancurkan serangan anggota suku dewa jahat itu. Tubuhnya, beserta kapak perangnya, terbelah menjadi 2 oleh Lu Ming. Pada saat yang sama, Lu Ming mengendalikan energi dunia untuk menyapu inti kristal anggota suku dewa jahat itu. Dia telah membunuh Kaisar Ilusi Bintang 6 dari suku dewa jahat dengan 1 serangan pedang. Setelah membunuh dewa jahat, Lu Ming terus bergerak maju dengan tatapan berapi-api di matanya. Total ada lebih dari 50 anggota suku dewa jahat yang merupakan Kaisar Ilusi Bintang 6 ke atas. Inti kristal ini seharusnya dapat ditukar dengan banyak harta karun. Anak ini punya kekuatan. Kirim beberapa orang lagi dan bunuh dia. Beberapa ahli suku dewa jahat satu meraung marah. Membunuh. Membunuh. Seketika, 6 anggota ras dewa jahat menyerang Lu Ming. Di antara mereka, ada 2 Kaisar Kehampaan Bintang 7 dan 2 Kaisar Kehampaan Bintang 6. Ketika keenamnya menyerang pada saat yang sama, kekuatannya sangat mencengangkan. Wus, wus. Mata ketiga ras dewa jahat bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan 6 sinar cahaya penghancur melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming menebas dengan pedangnya dan segera membubarkan 6 sinar cahaya penghancur. Dia kemudian menggunakan sayap dewa berbulu 6. Dengan kepakan sayap, tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Seolah-olah dia telah menembus ruang dan muncul di depan 6 anggota ras dewa jahat dalam sekejap. Pedang kematian itu tumbuh dengan cepat, panjangnya menjadi puluhan meter, dan menebas secara horizontal. Puff, puff. 3 anggota ras dewa jahat teriris menjadi 2 oleh cahaya pedang, dan kekuatan penghancur di segala arah benar-benar memusnahkan kekuatan hidup ras dewa jahat.
Tiga anggota ras dewa jahat yang tersisa menjadi pucat karena ketakutan. Mereka ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Suara mendesing. Lu Ming mengayunkan pedangnya lagi, dan tiga anggota ras dewa jahat yang tersisa pun ikut mati. Dengan menyapu energi dunianya, dia mengumpulkan inti kristal dari 6 anggota suku dewa jahat. Ini, para ahli ras dewa jahat dan alam surga yang berada di tengah-tengah pertempuran besar semuanya tercengang. Bahkan pertempuran besar mereka telah berhenti. Mereka adalah 2 kaisar kehampaan bintang 7 dan 4 kaisar kehampaan bintang 6. Bersama-sama, kekuatan tempur mereka benar-benar mencengangkan. Tidak banyak makhluk hidup yang dapat menahan alam kaisar kehampaan. Namun, 6 ahli seperti itu bagaikan kubis di depan Lu Ming. Mereka mudah dipotong dan dibunuh. Mereka akhirnya mengerti bahwa seorang ahli yang mengerikan telah tiba. Kalau tidak, seorang Kaisar Void Bintang 5 tidak akan berani menyerbu setelah melihat begitu banyak ahli. Adapun makhluk hidup di alam surga, mereka sangat gembira. Dan EBCP, mereka sudah dalam bahaya dan bisa saja dibasmi oleh ras dewa jahat dan mati di sini. Contoh semacam ini sering terjadi di medan perang ini. Namun, kemunculan Lu Ming memberi mereka harapan. Membunuh. Setelah membunuh 6 ahli dari suku dewa jahat, Lu Ming tidak berhenti. Dia mengepakkan sayap dewa 6 bulunya dan menyerang suku dewa jahat. Puff, puff. Lu Ming bagaikan seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Ia menghancurkan segalanya seperti kayu lapuk. Setiap kali ia menebas, setidaknya 1 anggota suku dewa jahat terbunuh. Terlepas dari apakah mereka adalah kaisar ilusi bintang 6 atau bintang 7, selama mereka adalah kaisar ilusi, mereka semua sama di depan Lu Ming. Mereka akan terbunuh dalam satu serangan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Lu Ming telah membunuh lebih dari 10 anggota ras dewa jahat. Termasuk mereka yang baru saja dibunuhnya, ia telah membunuh lebih dari 20 orang dalam waktu kurang dari 1 menit. Pasukan suku dewa jahat yang beranggotakan lebih dari 50 orang berkurang menjadi lebih dari 30 dalam sekejap. Mundur, mundur, ras dewa jahat panik. Mereka menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan seorang jenius yang mengerikan. Menghadapi seorang jenius seperti itu, mereka tidak punya cara untuk melawan dan hanya bisa melarikan diri. Jangan biarkan mereka pergi. Membunuh. Makhluk hidup di alam surga semuanya bangkit saat mereka meraung satu demi satu. Mengabaikan luka-luka mereka, mereka menyerang ras dewa jahat dengan sekuat tenaga, mengikat mereka dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Enyah, enyah. Para anggota suku dewa jahat panik dan menyerang dengan liar. Namun, sebagian besar dari mereka tetap dibunuh oleh Lu Ming. Hanya beberapa yang berhasil melarikan diri. Namun, kecepatan mereka jauh lebih lambat dari Lu Ming. Lu Ming melemparkan sayap dewa berbulu 6, dan sosoknya berkedip tanpa henti. Dia mengejar anggota suku dewa jahat yang melarikan diri dan membunuh mereka satu per satu. Mereka lalu kembali dan menyerang ras dewa jahat yang ditahan oleh makhluk alam surga. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Tidak lama kemudian, seluruh ras dewa jahat terbunuh, dan tidak ada satupun yang tersisa. Lebih dari 50 anggota suku dewa jahat, yang semuanya merupakan Raja Ilusi Bintang 6 ke atas, telah gugur di sini. Para makhluk hidup di alam surga merasa seperti sedang bermimpi. Awalnya, mereka disergap dan menderita banyak korban. Kemudian, mereka dikepung. Banyak orang mengira bahwa mereka akan hancur hari ini. Namun, kedatangan Lu Ming dan pelepasan gelombang kekuatan raja yang mengamuk telah sepenuhnya membalikkan situasi. Terima kasih banyak, adik kecil. Bagaimana aku harus memanggilmu? Naga asli berubah menjadi pria parubaya dan berjalan menghampiri Lu Ming untuk mengucapkan terima kasih. Yang lainnya juga datang untuk mengucapkan terima kasih. Nama saya Lu Ming. Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya hanya lewat saja. Lu Ming tersenyum. Lu Ming, mungkinkah Lu Ming yang menjadi kaisar dengan banyak hukum? Itu pasti dia. Kalau tidak, siapa lagi yang akan memiliki kekuatan tempur seperti itu? Mendengar nama Lu Ming, semua makhluk hidup di alam surga merasa hormat. Selama kurun waktu ini, nama Lu Ming telah menyebar ke seluruh alam surga. Banyak ahli di kota dua dunia juga telah mendengar namanya. Mampu mengendalikan 9 jenis hukum nomologis sebelum menjadi penguasa, dan bahkan 3 di antaranya merupakan hukum tertinggi, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Yang terpenting, dia telah menjadi seorang kaisar, mengungkap kebenaran, dan menciptakan legenda. Akan sulit baginya untuk tidak menjadi terkenal. Makhluk alam surga akhirnya tersadar setelah mendengar nama Lu Ming. Tidak heran kekuatan tempur Lu Ming begitu menakjubkan. Jika itu adalah Lu Ming, maka itu tidak akan aneh. Semuanya, selamat tinggal. Lu Ming tersenyum dan pergi tanpa berkata apa-apa. Baru saja, Lu Ming telah mengambil inti kristal dan gelang penyimpanan suku Dewa Jahat tanpa keraguan sedikit pun. Setelah itu, Lu Ming berkeliaran di sekitar area inti dan membunuh beberapa raja ilusi tingkat atas dari suku Dewa Jahat. Terlalu mudah bagiku di medan perang ilusi ilahi ini. Tidak ada lawan sama sekali. Dengan cara ini, tidak akan ada efek peredaman sedikit pun. Lu Ming mulai berpikir. Hal terpenting baginya untuk dilakukan setelah memasuki medan perang adalah mengendalikan diri dan berusaha meningkatkan hukum nomologis lainnya ke alam kedua. Akan tetapi, di medan perang Sang Tirk yang penuh ilusi, tak seorang pun yang dapat menandinginya. Dia telah memutuskan untuk memasuki medan perang Kaisar Sejati. Medan perang Kaisar Sejati pasti dipenuhi oleh para ahli. Di sanalah ia bisa menempa dirinya. Memikirkan hal ini, Lu Ming tidak berhenti dan terbang menuju medan perang para kaisar sejati. Medan perang kaisar sesungguhnya dekat dengan medan perang kaisar ilusi, tetapi wilayahnya jauh lebih luas. Medan perang kaisar sejati tidak diragukan lagi lebih berbahaya. Mereka yang bisa berkultivasi dan membunuh di medan perang kaisar sejati semuanya adalah ahli di antara mereka. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan dua kelompok anggota ras Dewa Jahat yang ingin menyerangnya tetapi dibunuh oleh Lu Ming. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di medan perang Kaisar Sejati. Pada titik ini, Lu Ming tidak lagi berani berlagak sombong seperti yang dia lakukan di medan perang Sang Raja yang penuh ilusi. Lu Ming menyembunyikan auranya, mendarat di tanah, dan maju dengan hati-hati. Lu Ming tidak berencana untuk memasuki area inti medan perang Kaisar Sejati. Sebaliknya, ia berencana untuk berlatih di area luar. Medan perang sangat sunyi, dan tidak ada satupun sosok yang terlihat. Di medan perang, orang-orang biasa tidak berani terbang, karena itu akan menjadi target yang terlalu besar. Itu adalah tindakan mencari kematian, kecuali jika itu adalah keberadaan yang menakutkan. Lu Ming berlari dengan hati-hati. Pada saat yang sama, ia menyebarkan indera spiritualnya dan mengawasi sekelilingnya. Ledakan. Tiba-tiba, batu di bawah kaki Lu Ming retak dan sebuah cakar besar menyambarnya. Sebuah tangan besar seukuran tangki air, ditutupi sisik ungu, mencengkeram Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Pada saat kritis, Lu Ming bereaksi. Dia menghentakkan kakinya dan kekuatan dahsyat meledak, menghantam tangan besar itu. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat. Tubuh Lu Ming terlempar tinggi ke langit seperti bola meriam. Ia merasakan sakit yang tajam dari kakinya dan hampir terbelah. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming diam-diam terkejut. Ketika dia bertabrakan dengan cakar itu tadi, Lu Ming dapat merasakan bahwa kekuatan cakar itu sangat mengejutkan dan jauh di atas kekuatannya. Mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, luka-luka di kakinya dengan cepat sembuh. Ledakan. Di tanah, kerikil beterbangan kemana-mana saat sosok anggota kekar dari ras Dewa Jahat muncul. Dewa Jahat itu ditutupi sisik ungu dan memiliki tubuh yang luar biasa kekar. Tingginya 4 meter dan memegang tongkat besi tebal saat dia menatap Lu Ming dengan dingin. Wah! Anggota ras Dewa Jahat itu menghentakkan kakinya dengan keras, menyebabkan bebatuan di tanah retak. Dia kemudian terbang ke langit, mengangkat tongkat logamnya, dan menghantamkannya ke arah Lu Ming. Batang besi itu tumbuh dengan cepat, seperti pegunungan, menekan Lu Ming. Kekosongan itu terus meledak, menimbulkan badai luar angkasa yang tak berujung. Pupil mata Lu Ming mengerut tajam. Pada saat ini, Lu Ming sama sekali tidak menahan diri. Ia mengerahkan kultivasinya secara ekstrim. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Itu adalah tombak naga yang memiliki kekuatan ilahi dan tak terbatas. Tombak itu berisi 9 hukum nomologis. Kekuatan dunia mengalir deras ke dalam tombak naga yang tak terbatas dengan sangat dahsyat. Lu Ming juga mengayunkan tombaknya, mengubahnya menjadi cahaya tombak yang mengejutkan yang bertabrakan dengan batang besi itu. Ledakan. Kekosongan itu beriak seperti air, lalu meledak terus-menerus, membentang sejauh ribuan mil.
Lalu, sesosok tubuh terlempar. Itu Lu Ming. Pada saat ini, lengan Lu Ming dipenuhi retakan, terlihat sangat ganas. Hal ini disebabkan oleh hukum yang saling bertentangan. Namun, yang lebih penting, kekuatan mengerikan dari pihak lain melonjak dan melukai Lu Ming. Meskipun Lu Ming telah mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan kemampuan ilahi yang terdiri dari 9 jenis hukum, ia masih belum sebanding dengan lawannya. Ia terlempar dan terluka oleh lawannya. Perlu diketahui bahwa ketika Lu Ming menyerang, dia telah mengaktifkan tubuh emas yang tak terpadamkan. Kekuatan pertahanan seluruh tubuhnya sangat mencengangkan, tetapi dia masih terluka. Jelas terlihat betapa hebatnya keterampilan lawannya. Kekuatan yang dikembangkan oleh ras dewa jahat sangat aneh. Itu bukan hukum, tetapi kekuatan ofensifnya sangat mengejutkan. Bahkan dapat menembus hukum. Lu Ming mengerutkan kening. Dan EBCP, dia merasakan bahwa kultivasi ras dewa jahat agak mirip dengan sistem kultivasi kuno. Misalnya, kekuatan yang dikembangkan oleh Dao Iblis Purba dan Dao Iblis Purba sangatlah murni, dan kekuatannya sangat mengerikan. Seorang dewa ilusi benar-benar berhasil memblokir salah satu gerakanku dan tidak mati. Mata anggota suku dewa jahat itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Orang ini pastilah kesayangan surga yang tiada taraf dari alam surga. Dia harus dibunuh. Kemudian, dia menjadi bersemangat, dan niat membunuh yang ganas terpancar darinya. Dia melangkah di udara dan menyerang Lu Ming lagi. Membunuh. Lu Ming tidak mundur dan menyerang pihak lain. Meskipun kekuatan tempur pihak lain lebih kuat darinya, tidak terlalu konyol jika dia tidak bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Lu Ming tidak takut selama dia tidak bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Dia memiliki gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Dia mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan dan luka-luka yang baru saja dideritanya telah sembuh. Lu Ming masih dalam kondisi puncaknya. Lu Ming mengedarkan 9 jenis hukum, kekuatan fisiknya, dan energi dunia secara ekstrim. Dia mengayunkan tombak naga yang tak terbatas dan bertarung dengan lawannya. Ledakan. Ledakan. Setelah 2 gerakan berturut-turut, Lu Ming terlempar lagi. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara retak dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Namun, luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam waktu sekejap, dia telah pulih lebih dari separuh lukanya. Ini adalah aspek mengerikan dari gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Efek pemulihannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan hukum kehidupan tunggal. Lagi. Mata Lu Ming dipenuhi kegembiraan. Tekanan. Akhirnya dia merasakan tekanan itu. Di medan perang kaisar yang kosong, mustahil untuk memiliki hal seperti itu. Medan perang kaisar yang sebenarnya memang luar biasa. Begitu dia masuk, dia bertemu dengan lawan yang begitu menakutkan. Namun, ini juga merupakan target latihan terbaik bagi Lu Ming untuk melakukan yang terbaik dalam pertempuran. Lu Ming memegang tombak panjang dan bergegas menuju pihak lain. Mereka berdua terus bertarung. Dalam hal kekuatan serangan, Lu Ming bukanlah tandingannya. Setiap kali ia dihantam dan terluka oleh lawan, ia dapat menyembuhkan diri dengan cepat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Monster ini. Para anggota suku dewa jahat meraung dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan desisan panjang. Auranya seperti pelangi saat ia terus menyerang lawannya, seolah-olah ia tidak takut mati. Namun, pada saat ini, rambut Lu Ming berdiri tegak. Dia merasakan bahaya yang mematikan. Wah! Tanah meledak dan sesosok tubuh melesat dengan kecepatan yang mencengangkan ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, beberapa cahaya hitam menebas kepala Lu Ming dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Itu adalah bilah tajam yang dapat dengan mudah memotong ruang. Bahaya yang sangat besar. Sebuah pikiran melintas di benak Lu Ming. Pada saat kritis, dia mengayunkan tombak naga yang tak terbatas dan menangkis 2 bilah tajam. Zas! Bilah tajam itu mengenai tombak naga tak terbatas dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Tombak naga tak terbatas itu sepenuhnya terbentuk oleh kekuatan dunia dan 9 jenis hukum. Namun, pada saat ini, hukum-hukum itu bergetar dan terpotong oleh bilah tajam itu, hampir memotong tombak naga tak terbatas itu menjadi 2. Untungnya, kedua bilah itu berhasil diblokir. Namun, masih ada bilah ketiga. Ya, ada bilah pedang ketiga yang diarahkan ke leher Lu Ming. Lu Ming terkejut.
Dia menggunakan sayap Dewa Enam Bulu dan mundur dengan cepat. Aduh, darah berceceran ke segala arah. Meskipun Luming berhasil menghindari hantaman di bagian vitalnya, dadanya tetap teriris oleh bilah tajam itu. Luka yang dalam muncul dan darah mengalir deras. Tubuhnya hampir terpotong menjadi dua. Luming mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Lukanya menggeliat cepat dan tertutup secara otomatis, sembuh dengan cepat. Pada saat ini, Luming akhirnya melihat ras dewa jahat yang telah menyerangnya. Anggota ras dewa jahat ini memiliki penampilan yang sangat aneh. Dia sangat berbeda dari ras dewa jahat yang pernah dilihat Luming di masa lalu. Meskipun anggota suku dewa jahat ini ditutupi sisik ungu, ia sangat kecil dan tingginya hanya sekitar 1 meter. Namun, hal yang paling aneh tentangnya adalah ia sebenarnya memiliki 4 lengan. Ia memiliki 4 lengan, masing-masing memegang pisau tajam. Ada juga mata ketiga di dahi anggota suku dewa jahat ini. Suku dewa jahat macam apa ini? Jantung Luming berdebar kencang. Dulu, dia belum pernah melihat anggota suku dewa yang begitu jahat. Dewa ilusi sebenarnya sangat sulit dihadapi. Dia jelas merupakan dewa kesayangan surga yang langka. Dia harus dibunuh. Tatapan kejam muncul di mata anggota ras dewa jahat yang kurus dan kecil itu. Tubuhnya bergetar dan dia menghilang dari tempat asalnya. Pada saat berikutnya, Luming merasakan bahaya yang mengerikan dari belakang. Tanpa berpikir dua kali, Luming mengaktifkan sayap ilahinya yang berbulu 6. Sayap transparannya mengepak dengan cepat dan dia menghindari serangan itu. Namun, sebuah batang besi besar menghantam Luming. Kekuatannya begitu dahsyat hingga Luming tidak bisa bernapas. Anggota lain dari suku dewa jahat itu bergerak. Dia membidik ke arah jalan mundur Luming dan melancarkan gerakan.